Dan diupayakan kalau zikir itu ba'da sholat juga kalau sedang berjamaah jangan saling ngebut-ngebutan, jangan balapan ya. Zikir berjamaah, makanya imam juga zikirnya jangan ngebut ketika beres sholat berjamaah. Zikirnya juga jangan terlalu lebay, jangan terlalu lebay juga jangan. Artinya tartib bener. Kemudian juga tumakninah, pertengahan, ngepas. Jadi jamaah juga bareng ya, berbeda ketika di dalam sholat. Kalau di dalam sholat makmum harus nungguin imam bergerak sempurna, jangan makmum pengennya bareng-bareng dengan imam gerakannya, itu namanya makmum songong ya. Jadi makmum, pergerakan makmum nungguin pergerakan imam. Oleh karenanya imam juga jangan ngebut pergerakannya, bacaan-bacaannya jangan terlalu ngebut. Jadi sekiranya bagaimana makmum bisa menjadi makmum yang baik, maka tentu imamnya juga ngajarin yang baik. Kalau imamnya ngajarin yang ngebut, maka berarti imam tersebut imam yang ngajak balapan. Nah, pada saat makmumnya masih cangker, ya makmumnya lebih mendahului imam akhirnya. Nah, ini namanya sholat GP ya, sholat GP itu. Grand Prix gitu kan. Sholat berjamaah ya harus tepat tata caranya. Kemudian ketika sholatnya sirri, tidak terdengar, maka pada saat membaca Al-Fatihah selayaknya imam, ini bagi sholat yang berjamaah ya, imam membaca Al-Fatihahnya itu jangan suka diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam kurang tepat kalau membaca Al-Fatihah selalu diwasol. Enggak tepat itu. Karena umumnya makmum akan membaca Al-Fatihah menunggu imam selesai Fatihah. Kalau sholat seperti itu, kemudian ini yang jelas terdengar ya, kalau yang jelas terdengar pada saat yang sir, mohon maaf, pada saat yang sir makmum mungkin bersamaan dengan imam kan, makmum mungkin bersamaan dengan imam baca Fatihahnya ketika sir, ketika tidak terdengar suara imam. Tapi kalau imamnya baca Al-Fatihahnya ngebut terus, makmumnya ternyata ditakti, artinya satu ayat, maka tidak bisa mengejar si makmum ini. Akhirnya ada separuh yang tidak terbaca, akhirnya ngejar ruku. Maka bagaimana? Sholatnya si makmum batal, tapi imam tanggung jawab itu. Batal sholatnya si makmum tidak sah ketika meninggalkan Al-Fatihahnya, kecuali Al-Fatihah saat masbuk, rakaat masbuk saja. Selanjutnya yang tidak masbuk ya wajib. Jadi jangan kaku kalau zikir itu harus kita merasakan, menikmati. Ketika zikir itu kita harus merasakan maknanya, menghayati bagaimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Taubatnya terasa, merasakan taubat, banyak dosa ketika zikir itu. Jadi jangan kaku ketika zikir tuh kayak yang baca teks proklamasi ya, kayak baca teks Pancasila jadinya. Zikir dinikmati, dihayati supaya meresap ke dalam kalbu. Jangan asal zikir.